Hiroshima Nagasaki hancur karena bom. Warung rusak karena bon. Oke. Biasanya kalau kita ngenilai kedai kopinya enak tuh dari espresso ya. Betul. Gaskan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, pagi hari ini saya bersama sohib-sohib saya. Hendra, Mas Pres. Kita bertiga ada di salah satu kedai kopi yang baru saja buka. Katanya sih bukanya Desember tahun lalu. Artinya ini sebulan yang lalu bang ya? Udah setahun. Oke, dan kita coba datang ke sini bukan sebagai pendekar kopi yang mau uji-uji rasa, bukan. Kita memang datang setelah tadi olahraga bareng Bang Hendra di Taman Mini bang ya. Yoyoy. Oke, dan kita mau ada sedikit obrolan. Nah, sambil mengisi waktu kita ngobrol-ngobrol nih. Nah, perihal olahraga bang. Tapi sebelum kita ngobrol tentang olahraga, kita ngobrol tentang kedai kopi. Sebutkan 3 hal yang tidak boleh dilakukan pada saat datang ke kedai kopi. 3 hal. Satu aja deh, lu satu, espresso satu, gue satu. Oh gitu. 3 hal yang nggak boleh Dilakukan pada saat Dilakukan. datang ke kedai kopi. Oh iya. Coba Bang Hendra, yang pertama. Bawa traktor sawah, Bang. Kita di sini mau ngopi, bukan mau membajak sawah. Oke? Iya. Ya. Tapi itu memang nggak make sense. Iya. Kalau gua satu, datang ke kedai kopi, terus orderannya cuman air putih, kemudian duduk menikmati wifi berjam-jam. Nah, itu sebenarnya boleh, tapi secara etika tak patut lah ya. Nah, kalau menurut saya itu satu yang pertama. Coba Mas Pres gimana Mas Pres? Yang kedua, kalau kita ke kedai kopi, Ketiga lah, Bro. Dua ketiga, dulu. kedua. Nah, lu ganti dah yang tadi nggak masuk akal. Dia ngelawak aja dia. Iya, ngelawan. Heran. Nah, kita Kedua. etikanya ya jangan bawa makanan dan minuman dari luar sih. Bener itu. Dia. Ya. Betul. Kasihan yang punya tempat. Walaupun jago masak ya. Benar. Ya. Nah, yang ketiga Bang Hendra. Jangan ngaspon. Betul. Hiroshima Nagasaki hancur karena bom. Nah, warung rusak karena bon. Oke. Iya juga benar-benar. Jaga. Betul. Nah itu, jadi kalau datang ke kedai kopi jangan sampai ngebuat mentang-mentang yang punya mungkin sohibnya ya. Nah, punya mungkin sohibnya ya. Tetaplah bahwa kita harus mensupport teman yang sedang berusaha merintis usaha, ya kan? Supportnya bukan minta gratisan. Malah kalau namanya teman, order yang banyak dari teman. Betul, dicariin orderan. Kalau nggak bisa beli sendiri ya carilah orang yang kira-kira bisa beli ya. Jangan minta diskon. Minta tambahan aja. Biasanya tanpa diminta pun kalau dia teman yang baik dan memang paham, biasanya ya tanpa diminta dia ngasih. Betul. Tapi jangan berharap juga ya. Iya. Nah ini kita lagi menikmati salah satu menu yang ada di ini apa namanya Tes? Grandis ya? Iya, Grandis. Hah? Grandis. Grandis itu kayak merek mobil ya? Iya, Mitsubishi Grandis. Betul. Namanya mirip ya. Ini salah satu kedai ada kopi. kaitannya. Dan kita lagi menikmati salah satu menunya pizza meat lover. Nah, kita coba tanya nih. Mas Pres, sebagai penikmat pizza ya. Antum kan biasa makan pizza yang kita boykot sekarang ini tuh. Kita kan boykot dia kan? Iya, betul. Nah, kalau ini ada alternatif menurut Mas Pres gimana nih? Rasa dari meat lovernya Grandis kopi. Nah, ini kita baru pertama kali kesini, terus kita coba Aneh juga coba ya. makan tengah ya, buat sharing dengan Bro Sirun dan Bro Hendra. Ya. Jadi kita coba makan sharing di sini, kita pesan pizza meat lover dan kita lihat dari sisi size-nya lumayan ya, lumayan gede tuh. Lumayan, terus kita bisa kebetulan di sini dipotongnya jadi 6 slice, pas ya. Jadi seorang dapat 2 gitu. Kayaknya memang dia udah tahu dia. Bener. Terus 3 dia potong 6. Bener, Karena karena kita 8 orang mungkin dia potong 16 dia. karena dia tahu, wah katanya yang datang gas kembang nih kata gitu ya kan. Langsung dia, wah udah nih identik dengan bertiga nih. Akhirnya dia belah jadi 6 slice. Nah, kalau dari sisi rasa ini enak ya, ada kejunya berasa, terus rotinya juga empuk, dan tekstur kematangan tingkat kematangan juga pas gitu, nggak terlalu overcook ya, jadi nggak gosong di bawah ataupun di pinggirannya. Enak sih, dan sausnya juga berasa gitu, saus pastanya gitu bang. Enak. Aneh sih no comment ya dengan ini rasanya, karena memang Aneh bukan juga pecinta banget pizza ya.
Hanya pecinta makanan lokal. Karena tadi kita sudah makan coto bareng Bang Hendra, jadinya kita nggak pesan menu berat. Tapi tadi ada menu berat yang macam-macam ya. Apa aja tadi Bang? Menu beratnya tadi apa tadi? Contoh Makassar. Bukan yang di sini. Oh, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng ada spaghetti. Ada apa lah ya? Banyak lah. Berarti dia menu Western ini ya. Westernan. Western sama Nusantara ya, ada ya. Nusantara juga ada. Nasi gorengan ada. Misalnya nasi goreng itu kayak semacam menu sejuta umat. Di mana aja pasti ada nasi goreng. Mau bintang 5, bintang kejora, bintang apapun itu pasti ada biasanya nasi goreng itu. Kalau itu minuman-minumannya tadi aneh baca, aneh-aneh Bang. Apa tadi Bang? Bang Hendra tadi yang baca tuh. Apa ya? Ada namanya liquid magic. Magic liquid, nah itu nggak tahu tuh apaan ya. Liquid magic. Penasaran sih, pengen nanya apa sih liquid magic itu gitu kan? Karena antum taunya tisu magic ya. Bukan tisu magic dicelupin gitu ya. Jadi magic. Parah, mereka bawaannya perbatangan. Apa? Perlu sih dicoba. Nanti dicoba kita dengan orang yang spesial, kita nyoba aja ya. Sekarang mah yang standar-standar dulu Nah, aja. gua mau komentari tentang ini. Tadi gua order V60 ya. V60, kemudian setelah gua tanya tuh, bini apaan? Tadi namanya Ethiopia. buku bold apa gitu ya namanya. Terus originnya dari Ethiopia. Anda coba. Rasanya enak, fruity, hanya saja terlalu light, agak watery dikit. Mungkin karena aneh Bang Hendra yang biasa minum kopi tebel, yang pecinta kopi beneran, sehingga yang agak-agak lain itu kita berasa gitu. Artinya kita butuh yang lebih bold, yang lebih keras dan lebih kencang gitu. Nah, tadi Mas Pres tadi pesannya juga espresso. Nah, menurut Mas Pres gimana? Espresso. Nah, kalau menurut gue ya ini espressonya enak ya. Jadi keluar kopi, ekstra kopinya berasa. Jadi kremanya juga berasa. Terus teks apa namanya? Cita rasanya agak asam memang. Agak asam dan nggak pahit. Aneh kebetulan aneh suka yang nggak terlalu pahit ya. Dan keluar asamnya gitu. Asamnya keluar, manisnya ada, natural. Fruity ya. Fruity, betul gitu. Enak sih. Nah, ini biasanya kalau kita ngenilai kedai kopinya enak tuh dari espresso ya. Betul. Betul banget. Aneh juga begitu. Kalau datang ke sebuah kedai kopi, gue coba dulu tuh espressonya. Kalau espressonya enak, berarti minuman-minuman kopi base-nya lain-lain itu enak. Benar, gitu. Dan kalau misalkan dari makanan yang enak biasanya kita kalau gue nilainya dari nasi goreng. Oh gitu. Jadi kalau nasi goreng enak biasanya semuanya enak. Biasanya Bang. Nah, kalau Bang Hendra, menu apa yang menjadi kuncian pada saat datang ke sebuah warung atau kedai kopi lah misalnya? Kalau itu sih apa ya? Jadi seperti Bang Sudin bilang, kita kan memang udah kebanyakan ngopi ya di rumah. Jadi kalau di luar tuh malah sebetulnya nyari yang aneh-aneh, maksudnya dalam artian yang di tempat kita nggak ada. Ke tempat kita, maksudnya yang kecil kita nggak ada gitu. Contohnya kayak semacam ini nih, strawberry, mojito atau apalah gitu kan, yang nyobain sesuatu hal yang baru. Fungsinya sih kita buat kalibrasi rasa lah ya, kata orang-orang. Atau mungkin sesekali kita bisa minum kopi, tapi yang sifatnya nggak pernah kita minum. Gitu sih sebetulnya. Jadi kalau ditanya spesial menu apa, nggak ada. Semua sama flat. Nggak pernah hatam lah kalau soal menu. Kalau di kedai ini pesan ini, kedai ini enggak. Selalu Semua saja ada inovasi dari Betul. masing-masing ya. Memang kita harus semua coba. Kita harus semua coba. Artinya jangan sampai nanti lidah kita tuh kayak semacam ada standarisasi bahwa inilah yang paling bagus dan paling enak gitu. Jadi kita harus juga merasakan hal-hal yang lain selain yang biasa kita anggap enak ya. Itu sih menurut saya. Nah, sekarang terkait dengan makanan, minuman, dan kaitannya dengan olahraga Bang. Kita kan sudah tahu nih teorinya. Untuk hidup sehat harus ada keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang dibakar. Nah, tadi kita udah lari 12 kilo ya. Itu berapa kalori Bang? Sebetulnya 15 kilo. 12 sama jalan ya. 15 kilo ya. Itu berapa kalori tadi? 1300.
Nah, 1.300 artinya aneh sama Bang Hendra tidak akan merasa berdosa ketika makan coto 1 mangkok, pizza 2 slice, sama kopi susu. Karena kita sudah bakar kalori 1.300 kan. Habis ini kita nasi padang. Nah, soalnya kalau yang masuk lebih dari itu, Nah, itu yang bahaya tuh. benar. Kayak aneh nih. Nah, Nah, jadi karena sebenarnya mau suka lari juga nih sama mereka berdua, cuma karena kaki lagi cedera, jadi dokter menyarankan memang untuk bersepeda untuk menguatin otot dulu. Gitu, jadi kebetulan kayak kita goes aja dulu lah. Tapi kalau kita goes nanti mereka ketinggalan. Pace-nya lama soalnya mereka berdua. Gimana nih? Aki-aki. insya Allah segera kita paksa dia untuk membeli sepatu lari. Walaupun bagaimana kita paksa supaya dia bisa ikut lari bareng kita. Ya. Karena ini demi kebaikan dia dan demi kebahagiaan keluarganya. Betul. Emang ada hubungannya, Bang? Ada. Apa tuh, Bang? Jadi kalau semenjak kita anak pribadi lah ya, apa namanya, menggeluti dunia apa sih, rajin olahraga lah intinya. Setiap performa itu, lebih keren. Jadi tadinya cuma 1 menit, sekarang kuat berapa lama? 2 menit lah. 1,5 menit. Gak benar-benar ini di luar terkait soal vitalitas ya. Pernah ngerasa nggak sih kalau kita mau tidur tuh kayak ngap, sesak napas, pegel. Nah itu pernah ngerasain. Pertama gitu kan. Terus kedua, ketika kita bangun tuh kaki tuh semutan, jalan tuh kayaknya kayak berat itu kan, pinggang sakit. Nah itu ngalamin juga. Nah, itu salah satunya adalah dikarenakan kita jarang gerak atau jarang olahraga intinya. Benar. Salah satunya itu ya. Kalau yang lain-lainnya mah bonus lah, perkara soal di anu mah ya bonus itu mah. Itu olahraga bukan hanya perkara performan di kamar ya, tapi memang ini untuk kegiatan kita dalam keseharian, aktivitas sehari-hari ya. Pergi kerja, ngantar istri belanja, di mall keliling-keliling, apa segala macam. Itu terasa enteng ketika memang kita rajin olahraga, fisik terbiasa untuk bergerak. Betul, benar. Jadi dan olahraga itu perlu diketahui bahwa menghilangkan stres, dan itu benar-benar ngefek banget. Daripada kalian healing di kemana nggak jelas ngabisin biaya, mendingan kalian bisa lari atau sekedar latihan beban di rumah juga bisa, atau hit di rumah. Nah itu insya Allah pikiran teman-teman akan lepas gitu ya. Jadi stresnya hilang karena ada salah satu secara medis mengeluarkan hormon endorfin. Betul. Jadi itu jadi penghilang stres ya. Menimbulkan rasa bahagia. Betul. Itu ngefek banget sih teman-teman. Jadi selain coklat betul. Jadi kami di sini mengajak ya sekedar ngobrol, diskusi dan menginspirasi. Semoga saya bisa menginspirasi yang lain-lain. Ayo kita gerak bareng, kita olahraga bareng. Dimulai dari hal yang kecil, berjalan, kemudian mencoba lari. Yang punya sepeda mungkin sepeda, apapun itu yang penting kita punya kegiatan fisik. Betul. Gitu Bang ya? Betul. Jadi jangan pernah malas, gaskeun Bang. Terus gerak, jangan cuma di rumah aja. Ya bergerak lah. Jangan cuma rebahan sambil nonton video ini nih kayak gini. Nah, jangan rebahan nih. Nah, ya nontonnya jangan sambil lari gitu, Bang. Iya, nonton sambil lari lah. Atau minimal jalan cepat lah. Ya, gitu ya. Karena punya singkatan. Apa tuh? Kita sebagai penggiat olahraga harus gini, sempatkan kegiatan sepekan sekali berkeringat, disingkat jadi kesrek. Gak ada singkatannya lebih keren apa kesrek? Aduh, apa kesrek? Kegiatan sepekan sekali berkeringat. Kesrek. Ya. Oke lah, masih bisa diterima lah. Sementara kita terima aja ya, karena kita juga nggak kepikiran mau apa singkatannya. Tapi idenya lumayan. Oke, kalau gitu teman-teman, obrolan kita cukup sekian dari Cilangkap, Jakarta Timur. Saya Sirun. Mas Pres, Hendra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gasken bang. Gaskan bang.